Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha baik, yang walaupun kita jarang ingat kepada Allah, walaupun kita jarang ingat kepada Allah, Allah tetap mengurus kita setiap saat. Apa nikmat yang paling besar dalam hidup? Nikmat dekat dengan Allah. Sudah tidak ada tandingannya. Dekat dengan pejabat boleh, tapi stres. Kenapa stres? Karena kalau nanti pejabatnya ditangkap, bisa ikut kecepretan. Dekat dengan artis boleh, boleh. Cuman kita bagian jelek terus ya. Dekat dengan orang kaya boleh, boleh. Tapi siap-siap jadi miskin terus. Bahayanya kita jadi berharap dikasih sesuatu, dan itu sangat mengotori hati. Kalau dengan makhluk, yang paling beruntung adalah kita ditakdirkan dekat dengan orang yang yakin kepada Allah. Kalau kita dekat dengan orang yang dekat kepada Allah, maka kita akan kebawa dekat dengan Allah. Itulah pentingnya kita pandai-pandai mencari teman. Jadi harus jelas dulu nih. Hidup ini cuman sekali, sebentar, belum tentu panjang umur. Jangan sampai yang sekali sebentar ini hanya kebagian sengsara. Kapanpun kita mati, kita harus tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk bahagia. Dan bahagia hanya pada iman dan amal soleh. Orang yang kuat iman dan yang kesibukannya jadi amal, sudah bahagia dia. Apapun yang terjadi. Berikut ini kita harus benar-benar memahami bahwa dalam hidup ini cuma ada 4 kejadian. Hanya ada 4. Ini mengingatkan kembali ke santri lama dan pemberitahuan kepada santri baru. Hidup ini minimal punya 4 ilmu ini yang dipahami dan dipraktekkan aman. Betul-betul aman. 1, ilmu apa yang paling penting? Menyikapi perbuatan Allah. 1, ilmu syukur. Kenapa? Karena pemberi nikmat adalah Allah, penguasa segala karunia adalah Allah, dan Allah sudah janji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur, la pendek itu menyatakan benar-benar ya akan ditambah. Jadi kita sudah tidak usah takut lah ya dengan nikmat yang belum ada, belum punya rumah, belum punya ini itu. Jangan takut, jangan takut. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Dan semuanya cuma Allah yang membagikan. Yang kita takuti tidak syukur. Karena itu yang membuat kita kena azab. Nauzubillah. Kita ini tidak kurang karunia. Yang kurang itu kurang syukur. Kalau kita benar-benar bisa mensyukuri nikmat yang Allah beri, Allah pasti tahu. Allah dengar kok kita mengucap hamdalah. Allah tahu pikiran kita meyakini ini karunia milik Allah. Allah tahu semua karunia-Nya ini kita gunakan sekuat tenaga untuk di jalan Allah. Gampang sekali bagi Allah menambah apapun. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kita ini bermasalah dengan karunia Allah, bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Kalau kita paham ilmu syukur dan benar-benar bersyukur sampai keluar air mata syukur karena saking kagumnya
kepada Allah yang memberi nikmat segala hal. Aduh, Allah tahu tuh air mata syukur. Maka siapapun yang tidak tahu syukur, maka dia tidak tahu bahagia. Dan dia akan menjadi susah hidupnya. 2, ilmu apa? Sabar. Kenapa? Karena Allah pasti menguji kita, sudah pasti itu. Dan semua ujian dari Allah ini baik untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kemuliaan kita, untuk keselamatan kita. Semua ujian dari Allah tuh benar-benar hanya untuk kebaikan kita. Itu harus dipahami nih. Jadi jangan sampai ujian itu dianggap beban. Salah. Ujian itu bagian dari nikmat. Karena dari ujian inilah kalau kita sikapi benar-benar wabashiri sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Kita dapat curahan rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dapat petunjuk justru lewat ujian ini. Apa kuncinya? Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bukankah kita ingin bersama Allah? Sabarlah. Tapi sabar ada batasnya. Berarti saudara membatasi kebersamaan dengan Allah. Jalanin saja dengan penuh kesabaran. Ada waktunya kok. Semua ujian untuk kita selain untuk kebaikan kita sudah diukur oleh Allah. Allah tahu siapa kita. Allah tahu persis siapa kita. Intelektual kita, kadar keimanan kita, kondisi fisik, kondisi mental, kondisi keuangan kita, kondisi kecerdasan kita. Allah tahu tentang kita, lebih tahu dari siapapun juga. Karena yang menciptakan kita adalah Allah. Jadi Allah berniat baik untuk membersihkan kita, ngasih pahala, ngangkat derajat, menggugurkan dosa, maka dikasihlah ujian. Bapak mau punya anak gak dikasih ujian di sekolah, stabil, sudah 12 tahun TK, bela-belain ngutang orang tua tuh supaya anaknya ikut ujian, betul tidak? Bela-belain ngutang Pak, jual kebon, jual HP supaya anaknya ikut ujian sekolah, betul? Kan di pesantren ini banyak santri. Kami tahu bagaimana orang tua mati-matian supaya anaknya lulus ujian. Nggak ada satupun orang tua, tolong ya anak saya jangan dikasih ulangan, jangan dikasih ujian, biar aja stabil SD terus seumur hidup. Walaupun aki-aki SD mustahil dia jadi raja kelas. Jadi ujian itu kemestian dalam hidup ini, gak usah kaget. Jadi kita jangan terkaget-kaget dengan kejadian yang tidak cocok. Tiba-tiba pagi ini nanti dapat itu yang tidak enak, ada yang menghina, ini susah, ini kehilangan, kejadian berbagai. Jangan kaget ya, emang ini hidup kayak gini. Masa kemarin senyum sekarang manyun? Atau kalau nggak ada yang manyunnya, kita nggak dapat pahala sabar, betul? Dari senyum dapat pahala syukur, dari manyun dapat pahala sabar. Kemarin baik, sekarang judes. Kemarin kita dapat pahala syukur, sekarang kita dapat pahala sabar. Semuanya baik kalau disikapi dengan
baik. Jadi jangan membayangkan hidup ini lancar terus, enak terus, semua orang baik ke kita semuanya, omongannya bagus-bagus semua. Enggak begitu hidup ini. Bisnis kadang untung, kadang ketipu ya, kadang lancar, kadang bangkrut. Biasa Kok menjiwai? Ya kan saya juga ngalamin. Bagaimana dilapangkan, bagaimana sempit, bagaimana dipuji, bagaimana dicaci maki. Show must go on. Apa artinya? Sing sabar. Nggak usah ribet-ribet hadirin. Dan saya juga nggak begitu ngerti artinya. Hanya rada keren dikit. Bukan show must on, bukan. Ini seneng betul nih adik-adik kecil-kecil kalau sudah paham yang begini tidak usah kaget. Sekarang sekamar berempat, udah pasti itu beda-beda. Nggak mungkin semuanya sama, senyum, nggak mungkin. Nikah, emang nikah tuh udah jenisnya aja beda. Orang tuanya beda kan? Masa orang tuanya sama? Latar belakang beda, bakat beda, bukan jebet, serumah, sekamar, udah pasti itu masalah, ya enggak? Sebelum nikah kan nggak tahu modal asli, ya kan? Senyum juga. Sebelum nikah. Kejeduk batu juga, langsung diusap batunya. Jangan heran sesudah nikah ketahuan modal. Nggak ada sebelum nikah dengar ngorok kayak gitu. Jadi plester. Sabarlah. Sabar, ya. Sabar ada berapa? 1, sabar ketika menjauhi maksiat. Banyak godaan, terus menerus godaan itu. Tahan. Minta tolong kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Sabar yang kedua apa? Sabar ketika taat. Ini ngaji begini harus sabar nih. Kalau tidak sabar, udah pindah alam ini. Ke alam mimpi, ya. Tiga, sabar ketika menghadapi musibah. Jadi sabar itu bukan hanya untuk musibah saja. Dan ada yang keempat nih, sabar menyikapi perkataan orang, ini yang paling sering ya. Kalau tidak dilatih capek, karena tiap hari kita ketemu orang. Beda-beda kelakuannya, bisa capek. Kalau tidak sabar, kegerus kesehatan kita. Cari orang yang baik semua ke kita, nggak mungkin. Ini satu kunci untuk membuat kita lebih sabar ya. Nabi Muhammad SAW itu sempurna segala-galanya. Niatnya sempurna untuk kebaikan, ucapannya sempurna, nadanya sempurna dalam kebaikan, akhlaknya sempurna, perbuatannya sempurna, semuanya untuk kemaslahatan orang-orang lain. Apa semuanya baik kepada beliau? Apa semuanya mendengarkan beliau? Apa semua menghargai? Tidak. Faktanya ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang menghormati, ada yang menghina, membuli, memfitnah, memusuhi, memerangi. Itu Nabi yang memang sangat sempurna dan untuk kebaikan orang. Bayangkan, itu yang sebel ke Nabi itu adalah orang yang dibantu. Yang dibantu supaya dapat hidayah, dibantu supaya bahagia, dibantu supaya selamat, supaya masuk surga. Hasilnya ada yang memusuhi, memerangi, menyakiti. Ini penting bagi kita untuk memahami. Jadi jangan aneh kalau ada orang yang tidak menghargai, yang menghina, padahal kita udah nolong.
Gak usah aneh, itu bukan sesuatu yang aneh. Gak usah juga sakit hati. Kenapa? Memang itu ujiannya. Ujian keikhlasan, ujian kesabaran, ujian kemuliaan akhlak. Ini memang begitu. Siap? Enggak apa-apa. Jawab siap, takut diuji. Gak usah mikirkan tentang ujian Allah, tapi pikirkanlah tentang kebaikan Allah. Coba gini, salah satu supaya sabar. Yang menimpakan ujian kepada kita itu yang maha baik. Gini. Masuk ke ruangan gelap, tiba-tiba ada yang mentung pakai gulungan koran, kena kepala. Ngambek tidak? Sakit, ngejepret sini nih. Siapa nih? Jangan kurang ajar. Pas dinyalain, ternyata mertua yang ngasih anaknya. Udah gitu ngasih apartemen, ngasih perusahaan. Kira-kira jadi tidak ngambeknya? Bapak, lagi Pak gitu. Ini serius nih. Ketika kita tahu orang yang memberikan sesuatu ke kita itu orang yang baik hati, yang nyata baik hati, selesai itu sakit kepalanya. Benar atau benar? Nah sekarang yang menimpakan ujian ke kita Allah yang maha baik, yang selalu berbuat baik ke kita, yang tidak pernah ada sekejap pun Allah berbuat jelek ke kita. Gimana kita mau komplain? Kita tidak sabar, pasti karena kurang iman aja, nggak kenal ke Allah, nggak pernah mengingat kebaikannya. Nggak usah rewel. HHN apa? Hadapi, hayati, nikmati. Ulangi. Yang mantap, hadapi, hayati, nikmati. KKN. Beda lagi tuh. Korupsi, kolusi, nepotisme. 3. Apa yang ketiga yang harus kita pahami? Ini ilmu yang akan diulang-ulang supaya kita tidak buang-buang waktu untuk segala dilihat, segala dibaca sebelum yang 4 ini kita pahami. Ilmu syukur, ilmu sabar, ini menyikapi dari Allah. Allah ngasih nikmat, Allah ngasih ujian. Dan yang kedua, sikap kita ke Allah. 1, ilmu ikhlas. Jadi berbuat baik bagus. Apakah berbuat baik pasti membuat kita bahagia? Apakah berbuat baik pasti membuat kita bahagia? Tuh, berantem lagi. Berbuat baik tidak jaminan bahagia, kecuali dengan niat ikhlas. Kan Allah tahu niat kita. Kita sekarang sholat, kita sedekah, kita saum, kita ngaji, tapi Allah tahu bahwa ini untuk dipuji orang, untuk diakui kita sebagai orang baik, orang soleh, orang dermawan. Allah tahu nih bahwa kita itu berbuat baik bukan untuk Allah. Ya tidak diterima. Apa cirinya? Nanti tidak diturunkan sakinah. Jadi kalau bahagia itu kan sakinah. Hati kita tenang, adem aja. Nah itu Allah yang menurunkan. Huwaladzi anzala sakinah. Allah tahu hati kita ini untuk siapa amal. Kalau niatnya riya ya nggak dikasih ketenangan.
Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ibu masak buat suami, udah disiapkan, ditata mejanya rapi, masakannya kesayangan, pakai bunga, pakai hiasan supaya indah. Mas, sarapan dulu. Terus kata suami begini, ini udah di jam 3 loh ibu masaknya. Kata suami begini, aduh, ibu nggak ngasih tahu. Loh, emang kenapa mas? Saya nggak tahu ibu masakin seperti ini. Saya udah ada janji mau makan sama teman-teman sepedahan. Gimana? Jujur bu, gimana perasaan ibu? Jangan langsung solehah, yang asli dulu aja ya. Kecewa, terus sedih, kesel, jengkel, marah, kapok. Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Berbuat baik itu bisa bikin sedih, bisa bikin kecewa. Berbuat baik itu bisa bikin marah, bikin jengkel, bikin kapok. Kenapa? Karena kurang ikhlas. Makanya orang yang tidak punya ilmu ikhlas, ya gitu aja terus. Kecewa, sedih, kesel, jengkel, sakit hati, marah-marah. Ya itu dunia orang tidak ikhlas. Capek terus yang udah masak dari jam 3, balikin mejanya. Ternyata nimpa mertua. Wah, masalah baru. Namanya juga ngarang sesuka saya aja. Masa mertua di kolong meja. Maaf hadirin, harus agak lucu sedikit karena ini bersaing lawan yang ahli tahajud ya, dari tidur. Gitu. Yang keempat ilmu apa? Ilmu tobat. Karena apa? Karena kita pasti punya dosa, pasti. Kita mesti bikin dosa, walaupun kita tidak ingin, ada aja dosa itu. Beda dengan Rasulullah yang dijaga Allah sepenuhnya. Kita juga dijaga oleh Allah. Kalau nggak dijaga Allah lebih ngaco dari ini. Cuma kita sering berontak dari penjagaan. Sudah diberikan ilmu, jangan lakukan ini. Sudah diberikan lintasan hati untuk tidak melakukannya, tapi tetap kita gak disiplin. Udah tahu belum ilmunya? Jangan gibah, jangan bicara tentang kejelekan orang. Sudah tahu ilmunya? Tahu? Belum? Ya udah. Ya bebas bu, kuma ibu lah ya. Mana bu yang bisa bikin bahagia? Bicara yang baik, bicara jelek. Mana yang bisa bikin bahagia dan mulia? Marah-marah atau menahan marah? Mana yang bisa bikin bahagia? Memaafkan atau dendam? Jawab. Mana yang bisa bikin bahagia? Sedekah, berbagi atau pelit? Sedekah ya. Mana yang bisa bikin bahagia? Membahagiakan orang atau ingin dibahagiakan orang? Jadi sekarang ibu tahu kan kenapa ibu tidak bahagia? Ada yang terlambat ketawanya, ada yang nggak ketawa sama sekali. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kita tahu senyum itu bikin bahagia, malah cemberut. Kita tahu ngomong baik itu bikin bahagia, malah ngomong jelek. Kita tahu menahan amarah itu bisa bikin tenang, marah-marah melulu. Kita tahu memaafkan itu bikin bahagia, diungkit-ungkit, dipikir-pikir, diomong-omongin, dendam. Kita kan menzolimi diri kita sendiri. Allah udah ngasih ilmunya, benar? Tobat. Jadi 4 ilmu dasar yang sangat penting apa? Ilmu syukur, ilmu sabar, ilmu ikhlas, ilmu tobat. Kalau enggak punya 4 ilmu ini, sudah berantakan saja hidupnya.
Ribet aja terus, enggak ada bahagianya, mau punya dunia berikut isinya, enggak ada apa-apanya dunia ini, enggak ada apa-apanya. Demi Allah dunia ini enggak ada apa-apanya. Ada apa-apanya tuh kalau orangnya tahu syukur, tahu sabar. Nah, kita ini kurang syukur ketika diberi nikmat, kurang sabar ketika diuji, kurang ikhlas ketika beramal, kurang tobat ketika berbuat dosa. Maka kesimpulannya kurang ajar, itu yang bikin menderita. Nah, karena saya tidak mau ceramah hari ini, hanya memberikan judul aja. Judulnya aja setengah jam. Kita akan tukar pikiran, tanya jawab ya. Tidak harus tanya jawab, memberikan tambahan masukan ilmu juga bagus sekali. Silakan, ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang nanya dari masjid, maka lewat media sosial. Izin dari media sosial ada yang bertanya. Izin bertanya. Pastikan setiap orang punya kriteria jodoh yang sekufu, misalnya soleh, hafiz, mapan dan sebagainya. Bagaimana menyikapi salah satu ayat yang artinya yang baik bagimu belum tentu baik bagi Allah maupun sebaliknya? Bagaimana cara membedakan antara yang benar terbaik dari Allah dengan yang hadir sebagai ujian? Semua orang minta jodoh terbaik buat dirinya. Betul? Tidak ada yang minta jodoh terjahat. Karena orang standarnya tuh ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat. Itu software kita. Nggak ada satupun di antara yang, aduh saya tuh pengen menderita, nggak ada. Saya ingin hina dina, nggak ada. Saya ingin celaka terus menerus, tidak ada. Sudah softwarenya di sini tuh ditanam ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana jalan bahagia yang sesungguhnya, jalan mulia dan jalan selamat. Nah, bagaimana tentang jodoh? Begini, tidak ada orang yang menikah kecuali pasti Allah yang menjodohkan. Sebagai, tuh kan, sebagai, itu jodoh teh sebagai apa? Ujian. Kan dalilnya Al-Anbiya ayat 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, jodoh itu dengan kebaikan yang diakui dan disyukuri. Dan ada juga kekurangannya. Udah mesti itu, nggak ada yang sempurna. Lalu dia bersabar. Ini adalah takdir Allah. Saya punya pendamping hidup dengan seperti ini akhlaknya. Saya ridho dengan ujian ini ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membulak-balik hati. Karena suami pemarah atau pasangannya pemarah, saya tidak boleh pemarah. Apa yang tidak baik pada pasangannya jangan ada pada kita. Gara-gara yang tidak baik kita jadi baik, betul tidak? Ini ngomel-ngomel melulu, kita tidak ngomel-ngomel. Ini tidak mau kalah, tidak mau dinasehatin, kita jadi senang dinasehatin. Jangan perlakukan orang lain sebagaimana kita tidak diperlakukan oleh orang lain. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Maka pasangan yang belum sesuai harapan itu, kalau kita sadari ini sebagai ujian dari Allah, lalu kita berusaha menyikapinya penuh kesabaran, membantu dengan PDLT, perbaiki diri dan melakukan yang terbaik, doa yang banyak dengan keyakinan Allah yang bisa mengubah. Nantinya bisa ada dua kemungkinan. Kalau toh memang ini bisa menjadi kebaikan, ini dibuka nih hatinya pasangannya ini untuk bisa nerima, bersabar dan terus naik imannya, naik ibadahnya. Gara-gara kekurangan ini. Nanti pada waktunya kalau Allah mau ubah, diubah aja. Mudah saja bagi Allah. Gimana kalau memang
tidak menjadi baik. Kalau Allah punya rencana sendiri, masing-masing jadi baik dengan berpisah, nanti pisah. Tapi Allah yang memisahkan dan jadi kebaikan pada keduanya. Kita tidak tahu. Makanya yang paling penting, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang terbaik. Begitu. Nah, yang bahaya itu, ini jelek, disikapi dengan jelek. Ini galak, ini lebih galak. Ini nyakitin, dibalas dengan nyakitin lagi. Ah, jadi kembar. Harusnya kekurangan itu ladang amal. Ujian untuk bisa sabar. Bisa membuat kita memperbaiki diri dan bisa membuat kita melakukan yang terbaik. Ingat ya, ingat. Tidak ada yang bisa mengubah selain Allah. Apakah nasihat kita bisa mengubah? Enggak. Nabi Muhammad nasihat baik, tidak semuanya berubah. Betul? Yang mengubah adalah Allah. Kurang bagaimana baiknya Nabi Yakub? Nabi itu anaknya seperti itu. Yang bungsunya dimasukin sumur. Di kita aja nggak ada gitu-gitu amat. Saya anak sulung, enggak adik saya nggak masukin ke sumur. Emang ke kolam pernah ya. Astagfirullahaladzim. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, orang tuanya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Nuh. Jadi yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Sikapi sebagai ladang amal. Lanjut, Bib. Izin A dari Instagram, ada yang bertanya, Assalamualaikum A. Saya kerja di tempat riba. Saya ada niatan untuk resign, tapi keadaan ekonomi belum baik. Apa ya yang sebaiknya saya lakukan A? Terus minta ampun ke Allah, terus minta dikuatkan oleh Allah untuk bersikap. Allah tahu kok, Allah tahu sujud kita. Kalau kita udah mulai galau yang baik itu dari Allah. Misal galau, ragu karena kita ada di tempat yang tidak baik, itu Allah yang menurunkan ragu. Yang bahaya itu menikmati tempat yang salah. Jadi kalau sudah ragu tinggalkan. Tapi ya tidak semua orang punya tingkatan iman untuk segera melakukan sikap. Ya, yang udah kuat mungkin bisa. Tapi yang masih, makanya terus doa, istiqoroh, minta ampun dan belajar. Belajar apa? Belajar tauhid supaya yakin bahwa dimanapun kita berada pemberi rezekinya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq. Dan selama ini juga kita hidup dikasih, cuman kalau kita mau milih yang halal, mau milih yang haram. Terus belajar, terus minta tolong, terus cari orang-orang yang punya pengalaman, punya testimoni bagaimana hijrah. Nanti dihijrahkan oleh Allah. Oh, sesudah saya keluar malah saya jadi jual motor, jadi jual aset. Gak apa-apa, mungkin lagi dibersihkan. Ini saya sampai tadinya saya manset itu makan aset. Kemudian jadi asalnya mantap. Tabis, tabungan habis. Kemudian manset, setis, aset ledis. Saya sekarang benar-benar pas-pasan, tenang, jalanin aja. Nanti saya bagaimana? Dengar ya, dulu yang ngasih rezeki siapa? Jawab. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Nanti besok lusa kalau kita hidup yang ngasih rezeki siapa? Sama kok, sama yang ngasih rezeki. Tenang saja. Nikmati saja waktu dikuras itu, ya. Berapa banyak bak yang kotor harus dikuras dulu daripada banyak jentik-jentiknya. Saya juga udah nyobain dulu dikuras, ya. Tuh dikasih lagi oleh Allah, ada waktunya. Tenang aja, Allah tahu kok keadaan kita. Tingkatkan iman, perbanyak amal soleh. Lanjut Pip.
Bismillah, assalamualaikum jika semua dalam genggaman Allah, penjagaan Allah, lalu apakah maksiat juga termasuk dari kehendak Allah? Dari Instagram. Jadi maksiat itu kalau terjadi adalah izin Allah. Allah memberikan pilihan bagi kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita manusia dan jin boleh milih mau berbuat maksiat, berbuat baik, tapi ada konsekuensinya. Kalau orang mau berbuat maksiat tapi tidak Allah izinkan, tidak berhasil. Makanya orang yang disayang Allah tuh dia pengen maksiat tapi oleh Allah digagalkan. Dia malas taat tapi oleh Allah dimudahkan. Nggak mau tahajud, bangun terus jam 3 tuh. Ditidurin nggak tidur. Nah udahlah tahajud aja. Nggak mau saum, nggak ada makanan, jadi saum. Dia mau lihat WA ya atau yang tidak baik, di sebelahnya lagi ngaji, jadi ikut ngaji. Allah mengkondisikan orang jadi taat, itu nikmat. Mau maksiat dipersulit, mau taat, malas taat malah dimudahkan taat. Itu barokah kalau bisa begitu. Nah yang apes itu adalah yang dia pengen maksiat lancar dan lebih daripada rencana dia. Mau korupsi misalkan 5 juta, geblok jadi 5 miliar. Aduh, pulen itu di akhirat nanti. Jadi orang maksiat itu karena dia niat dan diizinkan Allah terjadi, tapi mesti dia akan pikul balasannya. Hatinya dibuat tidak tenang, galau terus, resah terus menerus, takut ketahuan orang. Ada kalanya nanti oleh Allah dibuka makin terpuruk, ada kalanya dibuka jadi jalan tobat. Kalau itu koruptor yang ditangkap itu azab atau nikmat? Boleh jadi doa orang tuanya. Masa orang tua mendoakan anak di penjara? Bukan. Orang tua mendoakan supaya anaknya selamat. Nah sepanjang dia punya jabatan, itu anaknya, kan yang siapapun yang jadi orang punya jabatan pasti anak-anak. Anak orang tua maksudnya, bukan anak kecil. Orang tua mendoakan keselamatan anak. Nah jabatan itu membuat anaknya rusak. Lalu digerakkanlah oleh Allah KPK atau kejaksaan untuk nangkep. Itu sebetulnya bagian dari pertolongan Allah supaya berhenti dari maksiat, supaya di penjaranya nanti bisa banyak sholat, bisa ngaji, bisa tobat. Jadi harusnya yang ditangkap-tangkap itu berterima kasih kepada KPK atau yang nangkepnya. Jadi mikir semuanya. Loh pernah ini ada seorang perkenalkan ini teman saya ini rajin ibadahnya, tahajudnya tidak lepas, sedekahnya banyak sekali, ini ke masjidnya tidak telat. Lalu beliau cerita, doakan ya supaya saya istiqomah, karena sebetulnya saya hijrahnya baru, yaitu ketika saya dapat surat panggilan dari KPK gitu. Jadi panggilan itu menyolehkan, apalagi jadi tersangka ya kan. Mungkin jalannya itu. Pertanyaannya apa tadi ya? Cocok tidak? Dicocok-cocokkan. Jadi terjadi izin Allah, hanya Allah tidak ridho. Akan dapat balasannya. Di dunia yang paling dekat balasannya adalah hatinya dicabut ketenangannya. Jadi sulit ibadah, akhlak jadi jelek, itu penderitaan. Nggak normal nanti sikapnya, kata-katanya. Lanjut. Berbuat baik juga izin Allah. Apakah kita ke masjid ini izin Allah? Izin Allah. Apakah ke masjid ini ridho Allah? Apakah yang ke masjid Allah ridho? Jawab hadirin. Ridho tidak? Belum tentu. Ada yang ke masjid mau nyolong sendal. Allah tahu siapa yang berniat buruk.
Tidak ada yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Dari Instagram, saya sudah introspeksi dan berusaha meminta maaf, tapi ternyata beliau tidak mau dekat lagi dengan saya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjaga hati agar tidak dendam? Beliaunya teh siapa? Pendamping hidup? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kita salah, terus minta maaf, terus orangnya tidak mau memaafkan. Harus bagaimana? Dengar ya. Tugas kita itu minta ampun ke Allah dan minta maaf ke orang yang kita sakiti. Perkara orang itu memaafkan atau tidak, itu bukan wilayah kita. Kita tidak bisa sibuk dengan yang bukan wilayah kita. Halo? Jelas tidak ini? Ini bapak-bapak nih harus tahu ilmu ini, karena ada yang suka berprinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini yang mau beli sepeda gitu ya. Astagfirullahaladzim. Gimana kalau bapak salah, ngaku salah, minta maaf, marah, tidak mau memaafkan? Ini adalah bagian dari konsekuensi tebusan dosa kita. Lalu kata-katanya menyakitkan, itu teh tebusan dari dosa kita. Enggak apa-apa, terima aja. Wow, dikekesek, tahu dikekesek? Begitu. Terima ya Allah. Kata-katanya pedas, asin, pahang. Terima sebagai kayak lagi digosek gitu. Saya minta maaf, tidak. Terlalu luka hati. Ya, sudah. Yang kedua, ingat ya, yang bisa membulak-balik hati itu hanya Allah. Jadi kita tidak bisa maafkan dong saya, Rasul juga pemaaf. Saudara kalau tidak memaafkan, saudara tidak diampuni Allah. Ngapain ngomong itu? Enggak, bukan begitu. Sudah minta maaf, banyak tobat. Ampun ya Allah, Engkau tahu ini dosa saya betul-betul banyak. Fokus minta ampun. Jangan banyak dia udah memaafkan saya atau enggak usah dipikirkan. Tapi dia jaga jarak dari saya, gak apa-apa. Udah ketemu juga kita nggak enak. Allah yang membulak-balik hati. Kita fokus berbuat baik saja. Perbaiki sholat, perbaiki ibadahnya, perbaiki zikirnya, perbaiki akhlak. Kita tetap sopan. Apa kamu? Kita sopan, dia jangan begitu ya. Itu penggugur dosa. Itu penggugur dosa. Ini serius hadirin. Keenakan dong, Bapak bikin dosa langsung dimaafkan, ya enggak? Nanti bikin lagi bahaya, ya enggak? Udah, tobat. Mungkin dikasih jarak oleh Allah dari memaafkannya. Mungkin kitanya dibuat suasana enggak enak supaya lebih fokus ke Allahnya. Tenang saja, ya. Maksudnya tenang ini jangan sibuk dengan orang memaafkan kita atau tidak, tapi sibuk Allah mengampuni atau tidak, dan sibuklah beramal soleh. Terakhir, gak ada dari masjid nih, ibu-ibu, tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jogja Akagim, jamaah. Nama kami Bapak Ahmad Sirun. Nama Bapak? Ya, nama kami. Dan kami ikut jamaah dari Masjid Syuhada. Ini 2 bis Hakim, ini ibu-ibu yang pada. Mana dari Masjid Syuhada? Itu mana ibu-ibu? Oh, kulo maturaken matur nuwun sanget, nggih. Saya baru dari Jogja juga, Pak. Oh, dari Jogja ya, Pak. Bapak nggak datang berarti kemarin, makanya kesini. Iya. Nopo-nopo. Silakan, iya. Mas. Kita Iya. punya 4 menit lagi, ya. Iya. Selesai acara ini. Kami mendengar dari beliau
mengatakan bahwa ada 4 yang bisa menjadi bekal kita hidup. Dari beliau tuh dari siapa, Pak? Di mana? Dari beliau tuh dari siapa? Dari Bapak Hakim. Bapak saya. Oh iya. Pak Hakim ya. Maaf, ini nggak apa-apa, Pak. Ya. Dari AA gitu. Ya, AA ya. Dari beliau ya. Ya. Tidak apa-apa, bebas, Pak ya. Ini kami dari Jogja, jadi bahasa Sundanya itu kurang paham. Iya, nggak paham. Ya, alhamdulillah. Oh, saya mohon maaf. Ya. Jadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya itu bukan pertanyaannya. Kami mohon doanya dari yang 4 ini bisa memahami, bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan jamaah kita dari jamaah ibu-ibu yang dari Jogja ini dan kami juga bisa mengamalkan. Amin ya Rabb. Terima kasih ya. Sekian dari kami ya. Maaf apabila kami kurang berkenan dan kami banyak kesalahan untuk maturnya. Masya Allah. Boten nopo-nopo Mas ya. Ya, matur suwun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini nyebutnya kami. Kalau kami itu ada saya. Kalau saya enggak dengan siapa-siapa. Betul tidak? Kami beberapa bukan dengan yang diajak bicara, betul? Kalau kita termasuk yang diajak bicara. Kalau beliau yang di sana, ya. Kalau yang ini panjenengan, betul tidak? Harus pas ya. Dulu ada mahasiswi mungkin bertanya, tidak salah pertanyaannya, tetapi memilih katanya itu ada yang membuat bisa salah persepsi. Saya mau bertanya, bagaimana kalau kita bangun malam-malam? Weh, ini bahaya ini ya. Atau ada ibu-ibu yang nanya, kalau anak kita, gimana ini? Kalau anak kita jadi anak saya ya kan? Makanya saya senang Bapak nyebut kami ya. Tapi kalau sendiri cukup saya aja Pak ya, bagus. Ini hanya nambah ilmu ya Bu. Jadi Ibu jangan mengatakan bagaimana kalau anak kita, nggak boleh. Itu saya jadi bapaknya bahaya. Matur suwun ya Bu. Mau kemana sekarang? Mau pulang? Mau jalan-jalan? Wes monggo, yo. Selamat jalan pulang kembali ke Jogja. Kita baru kembali dari Jogja. Kemarin di UGM, di Jogokarian, dan di beberapa tempat lainnya. Dan saya juga lihat Masjid Syuhada. Kelihatannya kalau dicat lagi bakal lebih indah ya. Betul nggak? Jadi tidak mengatakan itu kumuh jelek, nggak boleh, tapi kalau dicat lebih indah. Jadi sudah indah tapi lebih indah. Begitu. Kalau ngasih tahu istri juga gitu, ibu sudah baik dan akan lebih baik. Gitu. Jangan ini jelek banget, nggak boleh. Apalagi ini kok kayak kesemek, tidak boleh ya. Kulo matur itu lagi ya. Insyaallah saya mau belajar bahasa Jawa. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.